Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Topik kita kali ini adalah tentang komunikasi antar anggota tim kesehatan. Nah, di topik kali ini kita akan bahas apa itu komunikasi dan bagaimana komunikasi itu di antar anggota tim kesehatan di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Nah, komunikasi yang efektif itu sangat penting selama banyak sekali interaksi yang terjadi di antara petugas layanan kesehatan. Staf itu harus tahu bagaimana berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim, sehingga informasi yang tepat dibagikan tepat pada waktunya. Mari kita bahas bagaimana lebih lanjutnya komunikasi antar anggota tim kesehatan. Definisi dari komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi antara dua orang, kelompok, atau komunitas. Kata komunikasi itu meliputi banyak jenis pertukaran seperti komunikasi lisan atau tertulis dan komunikasi yang lebih halus seperti bahasa tubuh, sikap, dan nada. Komunikasi bukan hanya tentang apa kata seseorang, tapi bagaimana dia mengatakannya. Nah, sekarang ini banyak terjadi kerusakan komunikasi yang telah lama terjadi, yang hal ini merupakan akar penyebab di hampir setiap acara Sentinel atau kejadian Sentinel yang dilaporkan di komisi bersama Sentinel Event Database. Nah, perbedaan hierarki itu saling bertentangan peran, ambiguitas dalam tanggung jawab, dan kekuasaan pertarungan bisa menyebabkan kegagalan komunikasi yang membahayakan keselamatan dan kualitas pasien. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dan kerja tim kesehatan? Mari kita cek di slide berikutnya. Nah, komunikasi dan kerja sama tim kesehatan. Komunikasi yang efektif antara perawat dan pengasuh lainnya itu sangat penting untuk keselamatan pasien. Namun banyak tantangan berkontribusi untuk komunikasi yang buruk dan yang tidak sehat bergantung pada tindakan individu. Sebagai contoh, perawat itu dilatih untuk menjadi naratif dan deskriptif dalam pesan mereka. Dokter di sisi lain sangat berorientasi pada tindakan dan ingin pokok bahasan masalah sehingga tindakan segera bisa dilakukan. Ada beberapa hambatan komunikasi antara perawat dan dokter. Bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya struktur, kebijakan, dan prosedur terkait dengan konten, waktu, atau tujuan laporan lisan. Lalu tidak ada model atau kerangka mental bersama komunikasi kesehatan verbal. Selanjutnya tidak ada aturan untuk pengiriman informasi secara lisan, baik tatap muka atau melalui telepon. Lalu perbedaan pendapat bahkan di kalangan perawat seperti untuk informasi apa yang harus dikomunikasikan selama laporan lisan, dan sering terjadi interupsi dan gangguan. Lalu frekuensi komunikasi. Nah, untuk mendorong komunikasi sebagai bagian pekerjaan sehari-hari, organisasi kesehatan harus menekankan pentingnya kerjasama tim. Jadi, metode untuk mempromosikan kerjasama tim itu harus disesuaikan dengan karakteristik yang unik dari sebuah organisasi. Namun, tindakan berikut adalah penting untuk menciptakan lingkungan di mana staf itu di seluruh tingkat bekerja sama dengan baik, yaitu yang diberikan adalah pelatihan tim, lalu hilangkan hierarki, membentuk peran dan tanggung jawab, dan terapkan kebijakan toleransi nol untuk mengganggu tingkah laku. Nah, bagaimana dengan perilaku mengganggu dan intimidasi? Perilaku mengganggu dan mengintimidasi termasuk bahasa kasar dan perilaku bermusuhan di antara profesional layanan kesehatan. Ini dapat mendorong kesalahan medis, berkontribusi terhadap kepuasan pasien yang buruk, dan hasil yang buruk yang dapat dicegah
meningkatkan biaya perawatan dan menyebabkan perawat berkualitas dan dokter, administrator, dan manajer lain untuk mencari posisi baru di lingkungan yang lebih profesional. Pemimpin kesehatan dan perawat itu telah mengenal bertahun-tahun yang mengganggu dan mengintimidasi perilaku itu adalah sebenarnya masalah yang serius. Nah, intimidasi, ledakan verbal, sikap merendahkan, dan menolak untuk mengambil bagian dalam tugas yang ditugaskan itu merupakan komunikasi yang terhambat dan dapat menyebabkan kerusakan pada proses perawatan. Nah, perilaku yang mengganggu dan mengintimidasi itu adalah masalah serius yang membuat JCI atau Joint Commission International mengeluarkan peringatan kejadian Sentinel yang mendesak organisasi untuk melakukan serangkaian 11 langkah untuk mengatasi masalah ini. Nah, JCI juga memperkenalkan standar baru yang mewajibkan organisasi terakreditasi untuk membuat kode etik yang mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Nah, maksud dari peringatan dan standar itu untuk menciptakan suasana di mana perawat dan semua anggota tim perawat diberdayakan untuk berbicara jika mereka menganggap ada sesuatu yang salah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana melibatkan pasien dan keluarga dalam proses terapi. Yang pertama itu dengan memberikan informed consent. Proses konsen adalah barometer untuk mengetahui sejauh mana sih keterlibatan pasien dalam proses terapi. Nah, informed consent ini tidak hanya sebatas tanda tangan pasien dan keluarganya, tetapi merupakan suatu proses untuk memberikan kesempatan pada pasien dan keluarganya untuk mempertimbangkan semua pilihan dan resiko yang terkait dengan pengobatan pasien. Sudah banyak sebenarnya guideline yang diterbitkan untuk membantu petugas untuk mendapatkan informed consent dengan baik. Sayangnya, keterbatasan waktu dan kebiasaan petugas untuk mendapatkan informed consent dengan cepat itu membuat proses ini seringkali diabaikan. Di sini ada dua bagian utama dari informed consent itu. Yang pertama, itu adalah bagian yang menginformasikan pasien mengenai pemberian informasi oleh praktisi kesehatan dan penangkapan informasi oleh pasien. Yang kedua, itu bagian yang memungkinkan pasien mengambil keputusan, pengambilan keputusan oleh pasien dengan bebas dan tidak terpaksa, dan kompetensi kultural. Nah, banyak pihak yang memperdebatkan sejauh mana sih dan jenis informasi apa saja yang harus disampaikan pada pasien dan sejauh mana informasi itu harus dimengerti oleh pasien sebelum seorang pasien itu dikatakan telah menerima informasi dengan baik. Bagaimana seorang dokter atau praktisi kesehatan lainnya bisa mengetahui bahwa keputusan pasien yang diambil itu secara bebas atau tidak terpaksa, berdasarkan pengetahuan yang kuat dan terbebas dari tekanan-tekanan yang internal seperti adanya stres, kesedihan yang mendalam, dan lain-lain. Ada juga tekanan eksternal seperti biaya atau ancaman. Nah, penelitian-penelitian banyak menunjukkan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan pengobatan telah tersedia untuk sebagian besar pengobatan. Nah, informasi-informasi ini harus disampaikan pada pasien, bahkan lebih baik jika tersedia dalam bentuk media cetak dan diberikan pada pasien untuk membantu membuat sebuah keputusan. Nah, informasi yang harus diberikan pada pasien menurut Victorian Department of Health tahun 2010, yang pertama itu adalah diagnosis. Nah, di sini dia meliputi proses diagnosis dan hasil pemeriksaannya. Jika tindakan medis dilakukan untuk melakukan diagnosis, maka prosedur diagnosisnya harus dijelaskan. Yang kedua, informasi yang harus diberikan adalah tingkat kepastian diagnosisnya. Ilmu kedokteran itu yang kita tahu, ilmu yang tingkat ketidakpastiannya tinggi.
Nah, dengan semakin banyak gejala yang muncul, maka diagnosis bisa berubah atau bisa semakin pasti. Lalu resiko terapi. Pasien itu perlu mengetahui efek samping terapi, komplikasi akibat terapi atau tindakan medis, lalu bagaimana outcome yang mungkin mempengaruhi kesehatan mental pasien, latar belakang dari resiko terapi, lalu konsekuensi jika dia tidak dilakukan terapi. Nah, pasien juga perlu tahu pilihan terapi yang tersedia, tidak hanya jenis terapi yang dipilih dokter saja. Jadi berikanlah dia pilihan-pilihan. Nah, pasien juga perlu tahu jenis terapi pilihan, hasil yang diharapkan, kapan terapi harus dimulai, lama terapi, lalu berapa sih biaya yang dibutuhkan. Nah, pasien harus tahu. Selanjutnya, berikan informasi tentang manfaat terapi dan resiko jika tidak dilakukan terapi. Sebagian terapi, prognosisnya itu buruk, sehingga pilihan untuk tidak memberikan terapi itu akan lebih baik. Nah, jadi kita harus menjelaskannya. Lalu berikan informasi tentang perkiraan waktu pemulihan. Jenis terapi atau tindakan medis yang dipilih mungkin akan mempengaruhi kehidupan pasien, seperti pekerjaan, jarak tempat pengobatan dari rumah pasien jika harus sering dikontrol. Nah, lalu berikan informasi tentang nama, jabatan, kualifikasi, dan pengalaman tenaga kesehatan yang memberikan terapi dan perawatan. Pasien itu perlu mengetahui apakah tenaga kesehatan yang akan memberikan terapi atau melakukan tindakan medis ini cukup berpengalaman atau tidak. Lalu jika tidak, maka dibutuhkan supervisi dari seniornya, dan informasi tentang supervisi ini juga harus diberikan kepada si pasien agar dia lebih nyaman dan aman. Selanjutnya, ketersediaan dan biaya perawatan setelah keluar dari rumah sakit. Pasien mungkin masih membutuhkan perawatan di rumah setelah keluar dari rumah sakit. Maka informasi ketersediaan tenaga kesehatan di sekitar rumahnya dan perkiraan biaya perawatannya sampai pulih juga harus kita sampaikan. Nah, itu dia informasi yang harus diberikan pada pasien menurut Victorian Department of Health tahun 2010. Nah, yang harus kita ketahui berikutnya adalah kompetensi budaya. Kompetensi budaya ini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengetahuan, keahlian, dan sikap yang harus dimiliki semua tenaga kesehatan supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan adekuat pada semua orang dengan tetap menghargai budaya lokal. Nah, tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi budaya biasanya dia mampu untuk memahami dan menerima perbedaan budaya. Lalu dia memahami nilai budaya yang dipercaya seseorang. Dia memahami bahwa individu dengan latar belakang budaya yang berbeda akan berkomunikasi, berperilaku, menginterpretasi masalah, dan memecahkan masalah dengan cara yang berbeda pula. Lalu dia memahami bahwa kepercayaan terhadap budaya tertentu akan mempengaruhi pasien dalam menilai kesehatannya, mencari kesehatan, berinteraksi dengan tenaga kesehatan, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Lalu menyesuaikan cara bekerja dengan budaya setempat sehingga bisa diterima oleh pasien dan masyarakat setempat. Nah, perlu kita ketahui bahwa gerakan keselamatan pasien di banyak negara itu, termasuk di Indonesia, masih merupakan hal yang baru. Dokter dan pasien itu baru saja terpapar dengan program keselamatan pasien dan pelibatan pasien dalam proses terapi. Jadi diskusi dan perdebatannya juga masih hangat. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, yaitu di banyak negara yang sudah lebih dahulu menerapkan keselamatan pasien atau patient safety ini adalah tentang mengubah budaya dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja apa itu keselamatan pasien, tapi bagaimana cara mengubah budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyampaikan insiden pada pasien? Salah satu prinsip komunikasi yang baik itu kan adalah jujur.
dan tidak menutupi kesalahan. Lalu, setiap insiden atau kejadian yang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan haruslah dijelaskan dan didiskusikan secara terbuka pada pasien. Di beberapa negara, seperti di Australia, menyampaikan insiden pada pasien itu sudah menjadi kebijakan nasional. Jadi, dalam proses penyampaian insiden pada pasien, dokter harus meminta maaf atas insiden yang telah terjadi, memberitahukan rencana perubahan terapi jika ada, lalu memberitahukan perkembangan hasil investigasi mengenai terjadinya insiden, dan memberitahukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah insiden serupa jika terjadi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana di Indonesia? Kira-kira kalau misalnya terjadi insiden atau kejadian yang tidak diinginkan pada pasien, apakah sudah terbuka seperti itu? Nah, menurut penelitian Charles Vincent, dia mengatakan mengenai dampak luka yang diakibatkan tindakan medis terhadap pasien dan keluarganya, dan alasan mengapa mereka mengajukan tuntutan hukum telah menjadi pendorong untuk memperhatikan peran dan pengalaman pasien selama proses terapi. Jadi, hasil survei menunjukkan bahwa insiden medis yang dialami pasien itu memunculkan emosi yang kuat dari pasien dan keluarganya, dan emosi ini akan bertahan cukup lama. Nah, keputusan untuk mengajukan tuntutan hukum ditentukan oleh insiden medis dan komunikasi dalam penanganan masalah yang kurang baik. Dan hanya 15% dari jumlah kasus yang diwawancarai mereka beranggapan puas seperti itu. Setelah terjadi kejadian tidak diharapkan atau KTD, pasien itu selalu ingin mendapatkan penjelasan mengenai terjadinya kejadian tersebut, yang antara lain mencakup penjelasan mengenai apa yang telah terjadi, lalu pernyataan akan bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi, permintaan maaf, memastikan bahwa akan mencegah kejadian yang sama terulang lagi, dan pada beberapa kasus adanya hukuman dan kompensasi. Tetapi pada umumnya dokter dan perawat khawatir jika informasi mengenai insiden diberikan itu akan memancing kemarahan pasien dan keluarganya, dan tentunya akan berdampak pada dibuatnya tuntutan hukum. Dokter juga khawatir akan memberikan lebih banyak stres dan malu dengan kolega-kolega yang lain. Nah, ada beberapa guideline yang sudah diterbitkan untuk membantu dokter dan perawat dalam memberikan informasi terjadinya insiden pada pasien. Di sini ada 8 prinsip pemberian informasi insiden menurut Australian Commission for Safety and Quality in Healthcare. Yang pertama itu adalah komunikasi yang terbuka setiap saat. Ini maksudnya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, pasien dan keluarganya harus diberikan informasi mengenai apa yang telah terjadi dengan jujur dan terbuka sepanjang waktu. Nah, informasi mengenai proses yang sedang berlangsung ini sebaiknya juga diberikan. Lalu yang kedua adalah pengakuan. Organisasi pelayanan kesehatan harus mengakui jika suatu kejadian tidak diharapkan itu terjadi dan memulai proses pemberian informasi atau open disclosure. Nah, selanjutnya mengekspresikan penyesalan atau meminta maaf. Nah, penyesalan atas kejadian tidak diharapkan yang terjadi harus disampaikan sedini mungkin pada pasien. Nah, lalu memahami keinginan pasien dan keluarganya. Sudah menjadi kewajaran jika pasien dan keluarganya ingin mengetahui semua fakta-fakta yang terkait dengan terjadinya adverse event atau kejadian yang tidak diharapkan dan konsekuensinya. Ya, tentu dia ingin diperlakukan dengan penuh empati, dihargai, dan diberikan dukungan sesuai dengan yang dibutuhkannya. Selanjutnya itu adalah dukungan dari staf medis. Organisasi pelayanan kesehatan harus menciptakan lingkungan di mana semua staf itu mampu dan terdorong untuk
mengenali dan melaporkan terjadinya adverse event, dan mendapatkan dukungan dari organisasi dalam proses memberikan informasi pada pasien. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen resiko yang terintegrasi dan perbaikan sistem. Investigasi kejadian tidak diharapkan dan hasilnya itu dilakukan melalui proses yang berfokus pada manajemen resiko. Nanti hasil investigasi berfokus itu pada perbaikan sistem dan kemudian akan direview efektivitasnya. Selanjutnya ada good governance. Nah, ini adalah proses pemberian informasi insiden pada pasien yang membutuhkan proses peningkatan mutu dan diidentifikasi resiko klinis melalui kerangka governance, di mana adverse event itu diinvestigasi dan dianalisis untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal yang sama terulang lagi. Yang terakhir itu adalah confidentiality atau kerahasiaan. Nah, kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh organisasi pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan sepenuhnya privacy dan confidentiality pasien, keluarganya, dan stafnya sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu dia materi kita tentang komunikasi antar anggota tim kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami dan bisa membantu teman-teman mengerti tentang komunikasi antar anggota tim kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.